Ketika suatu wabah mewabah di negeri kita, kita melakukan pencegahan dengan melakukan apa saja yang sepantasnya kita lakukan. Ini bagian dari anjuran syariat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha mencintai hambanya, Al-Wadud, Al-Halim, yang maha lembut, yang maha pengasih dan maha penyayang. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat tersebut, akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum, mungkin kita tidak pernah meminta kepada Allah. Mungkin kita tidak pernah terpikirkan untuk tetap mendapatkan nikmat tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya terus menerus memberikan nikmat itu kepada kita. Baik itu nikmat dunia dan yang lebih tinggi lagi yang tiada terkira begitu besar nilainya. Akhwati fillah, azanallahu ayyakum, adalah nikmat kita berada di atas Islam. Nikmat kita bisa memeluk agama Allah ini. Nikmat kita berada di atas sunnah adalah nikmat yang tidak bisa terbayarkan dengan harta apapun. Yang mana nanti di hari kiamat orang-orang kafir menginginkan Allah mengeluarkan mereka meskipun mereka harus menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Padahal hari itu mereka tidak memiliki harta apapun, tidak memiliki emas, jangankan sepenuh bumi, seujung kuku pun mereka tidak memiliki emas, apalagi jangankan emas, harta yang lain pun mereka tidak memiliki. Jadi begitu berharganya iman, sampai nanti di hari kiamat seseorang ingin melakukan apa saja, mengorbankan orang lain, bahkan seluruh manusia di bumi ini, kata Allah di dalam surah Al-Ma'arij, agar dirinya terbebas dari siksa Allah. Maka inilah yang harus kita syukuri, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjilbab, ya, pian bisa menggunakan pakaian dengan pakaian yang syar'i, bisa taat kepada suami, bisa mengerjakan ibadah salat, berpuasa ketika saatnya datang, yang mana Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat, apabila dia seorang perempuan itu menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa ketika datang bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya,
Maka dikatakan untuk wanita dengan 4 kriteria seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nanti di hari kiamat dia akan dipilihkan, silakan masuk dari pintu surga yang mana sajakah, yang mana sajalah yang engkau inginkan. Ya, inilah keistimewaan seorang wanita di dalam Islam, yang mana ketika dia mengerjakan kewajiban-kewajiban di atas syariat ini, baik yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan suami mereka ketika mereka bersuami, cukup dengan 4 hal tersebut ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka wanita akan mudah memasuki surga dari pintu mana saja yang mereka inginkan. Inilah hakikatnya ma'asyiral muslimin. Kita mengikuti pengajian, kita mengikuti halaqah ilmu yang satu ke halaqah ilmu yang lainnya, agar hati kita semakin bertakwa kepada Allah, agar ibadah kita kepada Allah semakin cinta, semakin melekat, dan agar pengabdian kita terhadap suami-suami kita itu semakin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan suami. Pada hari ini, sebagai kelanjutan dari tema kita akan membahas bagaimana perjalanan panjang seorang manusia sampai dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, atau dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah sebagai akhir kehidupannya, wal'iyadzubillah. Ketika dia berada di alam dunia, dan kita tahu bahwasanya dunia ini tidak ada sesuatu pun yang kekal di atas dunia ini. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa saja berlaku atas mereka kepanahan. Artinya tidak kekal, apa saja selain Allah itu tidak kekal. Yang kekal hanyalah wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ketika kita meninggalkan dunia ini, ma'asyiral muslimin, di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas perintah Allah dan Rasulnya, minggu yang kemarin kita sudah menyebutkan, kita akan mendapatkan kehidupan, justru kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang hari ini kita jalani di dunia. Ingat Bu, di dunia ini kita boleh merasa sedih ketika kita meninggal dunia, ditinggal pergi oleh keluarga kita. Bahkan ada orang yang menganggap kepergiannya adalah kepergian yang mana kesedihan akan menimpanya. Sekali-kali tidak. Ketika kita di dunia ini berada di atas keimanan, ketika kita di dunia ini berada di atas taubat, terus kita perbaharui taubat kita sampai kita menghadap Allah dan Allah ridho kepada kita, ketahuilah kehidupan yang hari ini kita jalani semanis apapun, tidak ada bandingannya dengan kehidupan akhirat yang awalnya dimulai dari kehidupan di alam barzakh. Ya, yang mana Nabi SAW bersabda, hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci. Wa hujibatin nar bisyahawat, hujibatin nar bisyahawat, wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat, sedangkan surga diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Maka inilah perjalanan hidup seorang hamba, termasuk kita nanti Bu. Ulun, kami yang berbicara, kita semua yang mendengar, siapapun kita pasti akan menjalani kehidupan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada sesi yang berikutnya, yang hari ini Allah beri kesempatan, Nabi SAW kemarin hadisnya panjang, jadi kita penggal sampai kehidupan yang menggambarkan bagaimana orang-orang beriman ketika berhasil melewati pertanyaan kubur dengan jawaban yang Allah saksikan kebenaran mereka atas jawaban mereka. Dan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tidak bisa menjawab dari hafalan kita. Ya, sekuat apapun hafalan, sekuat apapun ingatan dan ilmu kita, ketika di dunia kita tidak merealisasikan Allah sebagai Tuhan kita, kita tidak merealisasikan Islam sebagai agama kita, kita tidak merealisasikan Islam Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, maka mustahil Allah akan memberikan kekuatan kita untuk menjawabnya.
Maka Nabi SAW bersabda pada hadis yang sama, pada lanjutan hadisnya, beliau mengatakan, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun su'ul wujuh ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu maddal basar thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi. Mirip seperti yang pertama kemarin. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir ketika akan meninggalkan dunia, datang malaikat dengan dengan penampilan yang sungguh jauh berbeda dengan penampilan orang-orang yang beriman ketika mereka menemuinya. Yaitu dengan wajah yang hitam, membawa kain kasar dengan wewangian yang sangat tidak menyenangkan. Turun malaikat-malaikat yang banyak sejauh matanya memandang. Kemudian baru ditugaskan turunlah malaikat maut. Kemudian malaikat tersebut berada di samping kepalanya. Maka malaikat tersebut mengatakan, ayatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin. Subhanallah. Wahai jiwa yang buruk, ini hentakan, ini panggilan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ibu-ibu yang menyaksikan kajian ini sudah memiliki anak misalnya. Coba kita perhatikan, ketika anak kita panggil dengan panggilan yang lembut, dengan ketika kita bandingkan dengan anak ketika kita panggil dengan panggilan yang kasar, anak yang sama, maka tentu akan menghasilkan tanggapan atau respon yang sangat berbeda dari seorang anak tersebut. Ketika kita memanggil dengan panggilan yang keras dan kasar, tentu respon yang ditimbulkan oleh anak tersebut berbeda ketika kita panggil dengan panggilan yang baik dan lembut. Sama seperti ini, malaikat yang datang dalam keadaan dia sendiri. Artinya dalam keadaan dia sendiri menghadapi sakaratul maut. Meskipun dia melihat bagaimana manusia dan keluarganya mengitarinya, walakin la tubsirun, kata Allah. Tapi kalian tidak melihat. Artinya keluarganya tersebut tidak melihat kehadiran para malaikat yang banyak tersebut. Dan si calon mayit ini hanya melihat keluarganya yang banyak, namun dia tidak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, dia dibentak dan dipanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Ini akan melahirkan ketakutan, akan melahirkan kegelisahan, dan hal-hal yang buruk yang lainnya di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, ketika malaikat maut memanggil dengan panggilan ila sakhatin minallah wa ghadabin, keluarlah kamu wahai jiwa yang buruk menuju menuju kemarahan dan kemurkaan Allah, maka fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudu minas saufil mablul. Maka rohnya itu terpencar bagaikan keluar bagaikan besi yang berduri dicabut dari kain kapas atau kain katun yang basah. Ya, ini gambaran bagaimana susahnya, bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya ketika seorang akan meninggalkan dunia dan dia dalam keadaan tidak taat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan skip saja, ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakumullah, karena kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi intinya, ketika dia ditanyakan, ketika dia sudah dikeluarkan dari arwahnya ini, dari jasadnya, dia tidak diletakkan sebagaimana yang pertama, tidak diletakkan di tangannya, kecuali langsung diletakkan di tempat yang dibawa oleh para malaikat tadi dengan kain yang kasar dan bau dengan aroma yang tidak menyenangkan. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali malaikat tersebut mengatakan,
aduhai, arwah siapakah yang buruk ini? Ya, karena baunya dengan yang ditimbulkan setelah dicabut arwahnya, bau atau aroma yang ditimbulkan adalah aroma yang sangat tidak menyenangkan. Maka para malaikat pun merasakan, sehingga mereka menyapa, mereka menegur siapa arwah yang jelek ini. Maka malaikat yang membawa arwah tersebut memanggilnya bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka dia diperkenalkan dengan nama yang paling buruk yang pernah dia dinamakan dengan nama itu di dunia, sampai dia hatta yuntaha bihi ila as-sama'id dunya. Kemudian malaikat ini sampai ke pintu langit yang pertama. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya setiap langit itu memiliki pintu-pintu yang dijaga oleh para malaikat. Yang malaikat ketika ingin berpindah dari satu langit ke langit yang lain harus melalui pintu tersebut. Nah, arwah yang buruk ini pun meminta izin untuk melewati pintu pertama. Apa yang dilakukan? Fayastaftahu lahu fala yuftahu lahu. Ketika mereka ingin dibukakan pintu langit, mereka tidak dibukakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, membawakan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40. Allah berfirman, La tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta la yalijal jamalu fis samil khiyat. Ya. Mereka tidak akan dibukakan pintu langit dan mereka juga tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk bisa melewati lubang jarum. Ini adalah permisalan yang justru untuk menghinakan mereka, untuk memberi harapan palsu terhadap mereka. Kamu bisa masuk surga kalau seandainya unta bisa melewati lubang yang sangat sempit. Ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, setelah dia tidak diberikan kesempatan untuk melewati langit yang pertama karena buruknya keadaannya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, catatlah kitabnya di dalam sijjin, fil ardis sufla, di bumi yang paling rendah. Fatutrahu ruhuhu torhan thumma qara'a, maka arwahnya itu dilepas dengan begitu saja. Maka beliau mengatakan wa may yusyrik, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia itu dilepas dari langit, dilemparkan dari langit, kemudian dia disambar oleh burung atau dia diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Maka arwahnya ini dikembalikan kepada jasadnya yang saat itu berada di alam kubur. Maka sama seperti arwah yang baik tadi, maka mulailah dia didatangi oleh malaikat. Dan dia bertanya dengan jawab dengan pertanyaan yang sama. Ini yang sangat penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apapun profesi kita, apapun saat ini jabatan yang sedang kita emban, status sosial kita, atau apa saja, jenis kelamin kita, harta kekayaan kita, jabatan kita, tempat tinggal kita, negara mana saja, pada dasarnya pertanyaan kubur kita itu adalah sama, Pak, Bu. Pian dengan orang yang di sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang, atau orang siapa saja, baik itu mukmin, baik itu kafir kepada Allah, pertanyaan kuburnya sama, Pak, Bu. Apa pertanyaan kuburnya? Sama seperti yang kemarin. Man rabbuka? Orang yang beriman menjawab Rabbi Allah. Namun orang-orang yang tidak pandai, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah,
jawabannya sama. La adri. Ya? Saya tidak tahu. Apa saja pertanyaannya selalu dijawab dengan pertanyaan la adri. Wa ma dinuk. Fayakulanilah. Malaikat ini mengatakan lagi, apa agamamu? Sama jawabannya, tidak tahu. Ketika ditanya tentang Nabi SAW pun jawabannya, aku tidak tahu. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita belajar perjalanan kita, yang mana tema kita hari ini tentang perjalanan hidup seorang hamba, ini ini bukan hanya sekedar kita jadikan bahan ilmu pengetahuan saja. Oh ya, ternyata begitu ya perjalanan. Bukan. Tetapi yang lebih penting, bagaimana kita selamat. Bagaimana kita mengambil sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap manusia-manusia yang gagal di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Kenapa perjalanan di alam kubur ini perlu kita tekankan, perlu kita bahas secara terperinci sebelum kita membahas tentang hari kebangkitan, kemudian yaumul hisab, ketika kita dihisab, kemudian ketika kita ditimbang, ketika kita melewati sirat, kemudian di atas setelah melewati sirat itu tidak langsung bisa kita masuk surga. Dan ini begitu penyesalan manusia di saat itu. Jadi ketika nanti setelah selesai kita melewati sirat, itu di sanalah tempat pengadilan yang terakhir. Manusia akan diadili, dikembalikan hak-haknya. Maka subhanallah, selangkah lagi kita masuk ke surga. Ketika kezaliman demi kezaliman banyak kita lakukan di dunia ini, maka besar kemungkinan kita akan menjadi manusia yang paling besar penyesalannya. Selangkah lagi masuk ke dalam surga karena begitu banyak kezaliman, begitu banyak hutang yang harus dibayar dan di sana tidak ada dinar dan dirham, tidak ada rupiah maupun dolar. Sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, kita membahas tentang permasalahan di alam kubur ini. Karena ketahuilah, berhasilnya kita di alam selanjutnya, berhasilnya kita pada proses-proses perjalanan hidup manusia yang selanjutnya sampai masuk neraka, ini sangat erat kaitannya. Ini akan ditentukan berhasil atau tidaknya kita di alam kubur ini. Meskipun setelah itu ada ujian-ujian, ada kengerian-kengerian yang lain, namun merupakan sebuah kabar gembira ketika di alam kubur manusia berhasil melewatinya dengan sempurna. Maka perlu kita merenungkan, perlu kita bahas-bahas. Maka orang yang tadi ketika dia menjawab pertanyaan yang berbeda dengan jawaban yang sama, la adri, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayunadi munadin minas sama. Maka menyerulah seorang penyeru dari langit, an kadzaba, tentang kedustaan. Jadi jawabannya itu tidak diterima, tidak sesuai dengan kunci jawaban. Maka diperintahkan fa'aprishu lahu minan nar. Ya. Waftahu lahu baban ilan nar. Dia diberikan hubungan dengan neraka, dibukakan baginya pintu yang memperlihatkan neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha. Maka dengan cara yang seperti itu, dengan kondisi seperti itu, dia bisa merasakan buruknya, busuknya wangi bukan busuknya wangi, buruknya, busuknya aroma yang dihembuskan dari neraka, dan panasnya api neraka dia bisa rasakan setiap harinya. Wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Maka kuburnya pun akan disempitkan sampai tulang belulangnya itu saling menyilang. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi. Maka dia didatangi oleh seorang laki-laki yang buruk wajahnya sebagaimana perlawanannya. Ketika kita beriman, kita akan didatangi oleh seorang yang baik wajahnya dan harum aromanya.
Maka kali ini, karena dia tidak berhasil menjawab pertanyaan kubur, dia didatangi oleh seseorang yang buruk wajahnya. Qabihut thiyab, buruk juga wajahnya, pakaiannya juga buruk. Muntinur rih, aromanya pun sangat busuk. Kemudian fayaqul, abshir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu. Apa yang dia katakan? Seorang yang buruk rupanya ini, pakaiannya buruk, aromanya buruk. Dia mengatakan, bergembiralah engkau dengan hari yang dengan keburukanmu ini. Ini adalah hari yang engkau telah dijanjikan. Subhanallah. Sudah didatangi oleh orang yang buruk rupa, buruk bajunya, aromanya buruk, masih mengatakan perkataan yang buruk pula terhadap dirinya. Ini adalah hari yang membinasakanmu. Ini adalah hari buruk yang telah dijanjikan untukmu. Masya Allah, subhanallah, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari keadaan seperti ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dia mengatakan, man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Jadi melihat wajahnya orang sudah tahu ini wajah orang-orang yang buruk, wajah orang-orang yang membawa keburukan. Maka dia mengatakan, ana amalukal khabith. Subhanallah, saya adalah amalan burukmu ketika di dunia. Inilah saya hari ini. Jadi dia mengatakan, ana amalukal khabith. Aku adalah amal burukmu. Rabbi. Kemudian si mayit ini mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ya, dia menginginkan agar tidak ditegakkan hari kiamat. Karena buruknya apa yang dia akan dapatkan tentunya sebagaimana kita jelaskan di awal. Sekarang saja dia sudah merasakan ini baru aromanya neraka, baru panasnya neraka, dan baru orang yang menemaninya di alam kubur itu dia sudah tidak tahan. Apalagi nanti di hari yang selanjutnya, hari dibangkitkan. Hari yang selanjutnya ketika kita dihisab, ketika kita ditimbang, ketika kita bercakap-cakap dengan Allah, ketika kita melewati sirat dan seterusnya. Hari yang mana dia lalui tahap pertama dari kehidupan akhirat saja, dia sudah tidak berhasil. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, Rabbi la tuqimis sa'ah. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Maka di dalam riwayat yang lain dijelaskan, thumma yuqayyidu lahu a'ma asammu abakamu. Kemudian dia ditemani oleh seorang yang buta tuli lagi bisu, yang di tangannya ada wa fi yadihi mirzabah, yang di tangannya ada tongkat dari besi. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau sekiranya tongkat tersebut dipukulkan ke gunung, kana turaba, gunung tersebut menjadi debu. Fayadribuhu darbatan hatta yasira turaban, maka dia dipukul dengan sekali pukulan sampai dia menjadi tanah. Thumma ya'iduhu Allah, thumma yu'iduhu Allahu kama kana. Kemudian Allah kembalikan dia pada kondisi yang pertama. Setelah dipukul dia jadi debu, dia dihidupkan kembali oleh Allah seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, maka dia pun dipukul dengan pukulan selanjutnya. Subhanallah, inilah yang dialami. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Dia dipukul, menjadi debu, dia dihidupkan lagi, dipukul seterusnya dengan pukulan yang sama. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fayasihu soyhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Ingat, Nabi sudah memberikan garis, memberikan gambaran bahwasanya manusia yang disiksa di alam kubur, suaranya itu akan terdengar oleh siapa saja. Illa thaqalain, kecuali jin dan manusia, Allah halangi mereka dari mendengar apa yang terjadi di alam kubur. Jadi kita hari ini jangan mudah tertipu.
Ketika ada orang yang ingin mendapatkan keuntungan duniawi di YouTube dan di mana saja, mereka membuat video-video yang mana dia beri judul ini suara malam pertama di alam kubur. Sejarah prosesnya dia menaruh kamera, kemudian dia bisa mendengarkan. Padahal Nabi SAW mengatakan semua bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur kecuali manusia dan jin. Dengan alat apapun hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tidak akan mampu mendengar apa yang terjadi di alam kubur. Kalau itu memang ada suara, itu bukan suara aslinya, itu bukan hakikat dari apa yang didakwahkan. Ya. Jadi alam kubur dengan alat apapun, secanggih apapun, kita tidak mampu untuk mendengar apa yang terjadi di sana, karena Nabi mengatakan kegiatan itu ketika dia disiksa kemudian dia berteriak dan semisalnya tidak akan pernah didengar oleh siapapun kecuali didengarkan oleh apa saja, binatang dan seterusnya bisa mendengar, kecuali manusia dan jin itu dihalangi dari mendengar perkara-perkara yang terjadi di alam kubur. Ma'asyiral muslimah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua model manusia yang mana kita berharap kepada Allah, baik yang berbicara maupun yang mendengar, maupun seluruh kaum muslimin pemirsa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil menjawab pertanyaan kubur. Dan ketahuilah, pertanyaan kubur itu tidak akan pernah bisa dijawab dari hafalan kita. Tidak akan pernah bisa kita jawab dengan kekuatan nyali dan keberanian kita. Kita akan bisa menjawab murni hanya dengan pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu kita bisa dapatkan dengan cara beribadah pada hari ini. Dengan cara kita berbakti kepada Allah, dengan cara kita mengikuti perintah Rasulnya, dengan cara kita mempraktekkan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi semampu kita. Itulah caranya, satu-satunya cara ketika kita ingin berhasil menjadi manusia yang selamat nanti dari fitnah kubur. Ketika kita menginginkan kehidupan kita selanjutnya adalah kehidupan yang aman, kehidupan yang berhasil, maka kita perlu menghindari apa saja yang bisa mendatangkan kegagalan bagi seorang manusia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Mungkin pada waktu yang lain kita akan menekankan dan seterusnya. Namun hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita ketika manusia semua dikuburkan. Zaman semakin habis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebaik-baik hari mimma tola'at alaihi syams, sebaik-baik hari yang mana matahari terbit di atasnya adalah yaumul jumu'ah, adalah hari Jumat. Fiha khuliqa Adam. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Adam diciptakan. Kemudian di hari Jumat udkhilal jannah. Di hari Jumat pula manusia Adam itu dimasukkan ke dalam surga. Dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidaklah terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, kecuali hari kiamat tersebut terjadi pada hari Jumat. Jadi sangkakala yang mana para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan 3 kali, yang mana yang pertama tiupan al-faz'u, tiupan yang mengejutkan, yang mana ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, yaitu tiupan sangkakala itu yang mana menandakan berakhirnya kehidupan dunia, itu terjadi 3 kali. Pertama, tiupan yang mengejutkan seluruh makhluk. Kemudian tiupan yang kedua itu tiupan yang as-sa'iq, yang mematikan. Ya, adapun tiupan yang ketiga al-qiyam, tiupan yang membangkitkan.
Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya hari kebangkitan itu hanya dilakukan 2 kali tiupan. Sebagaimana para ulama berdalil dari Al-Quran surah An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Hari di mana tiupan sangkakala yang pertama diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi pendapat para ulama yang mengatakan 2 kali ini menggabungkan antara tiupan pertama dengan yang kedua. Artinya apa? Tiupan mengejutkan dan mematikan itu jadi satu. Tiupan yang pertama itu fungsinya untuk mengejutkan dan langsung mematikan seluruh makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tiupan yang kedua itu tiupan yang membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Dan jarak di antara 2 tiupan itu, ketika Abu Hurairah ditanya oleh para sahabat, murid-murid beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ma baina nafkhataini arba'un. Antara 2 tiupan, yaitu tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu adalah 40. Tidak jelaskan 40 tahun, 40 bulan, 40 hari dan semisalnya. Yang jelas antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu jaraknya 40. Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Nabi mengatakan seorang hamba itu akan dibangkitkan nanti di atas apa dia mati. Dan para ulama memberikan kita faedah yang sangat berharga. Sementara kita dikatakan oleh Rasulullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan setiap hamba, kita semua akan dibangkitkan. Dan kita akan dibangkitkan 'ala ma mata 'alaihi, di atas apa kita mati. Ketika kita ingin, tapi padahal sebelum kita lanjutkan, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya. Tapi Nabi mengatakan kita akan dibangkitkan di atas apa kita mati. Dan kita akan mati, kita tidak tahu dalam keadaan apa kita mati. Maka jawabannya, ketika kita menginginkan mati di atas kebaikan, maka para ulama mengatakan man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas hal tersebut. Jadi ketika kita hidup di atas kebaikan, ketika kita terjatuh kita bertaubat, kita terus melanjutkan kebaikan demi kebaikan. Ketika kita bersalah kita bertaubat, ketika kita keliru kita bertaubat, ketika kita dapat nikmat kita bersyukur, ketika kita diuji kita bersabar di atas kebaikan, maka kita akan mati di atas kebaikan pula. Dan kita pun ketika mati di atas kebaikan kita akan dibangkitkan sebagaimana sabda Nabi tadi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Manusia akan dibangkitkan di atas apa dia mati. Inilah pelajaran sebenarnya yang penting, Bu. Bukan hanya sekedar kita mengetahui peristiwa yang satu menuju dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lainnya. Ini bagian dari ilmu juga. Tetapi bagaimana yang penting kita mengetahui, setelah kita mengetahui rentetan kejadian demi kejadian yang akan kita lalui sampai kita masuk surga atau ada yang masuk neraka, bagaimana setiap peristiwa itu memberikan bekas, memberikan ilmu, memberikan amalan, memberikan rasa takut kepada Allah yang berbuahkan kita akan menambah amalan, kita menambah rasa takut, kita menambah rasa cinta kita kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin. Semakin royal kita di dalam bersedekah, semakin baik hati kita, semakin baik kehidupan kita. Inilah hakikat dari tujuan kita mengingat perjalanan hidup hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini terutama bagi yang berbicara, bagi pian yang mendengar, bagi kaum muslimin. Hendaklah setiap ilmu yang kita dapatkan itu bisa mewariskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia akan dibangkitkan di atas apa dia mati. Yang mana di dalam Al-Quran yang dijelaskan
Begitu sering kita mendengar orang-orang pelaku riba, dia dibangkitkan seperti orang kesurupan. Bagaimana orang-orang yang meninggal ketika berhaji, dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Bagaimana orang-orang yang meninggal ketika perang dengan gelar mati syahid, yang benar-benar syahid di mata Allah, dia akan bangkit dengan pakaian yang dia gunakan saat dia meninggal, yang berlumuran darah namun baunya adalah aroma yang sangat wangi. Manusia dibangkitkan dengan cara membunuh diri ketika dia sebelum meninggal dia melakukan pembunuhan terhadap diri mereka sendiri. Apapun yang kita lakukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka besar kemungkinan kita akan mati di atas itu dan kita akan dibangkitkan di atas apa yang kita mati. Maka berhati-hatilah. Kita memilih kehidupan kita. Fahadainahun najdain, kata Allah di dalam surah Al-Balad. Begitu juga di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insan hina idzin yauma idzin lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah. Kemudian imma syakira wa imma kafura. Imma syakira wa imma kafura. Ada di antara mereka yang kufur kepada Allah, ada yang di antara mereka yang beriman kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari kebangkitan adalah hari proses selanjutnya ketika kita melanjutkan proses kehidupan selanjutnya adalah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 kali tiupan. Ya. Kalau ana pribadi lebih cenderung ke pendapat para ulama yang mengatakan tiupan itu hanya terjadi 2 kali. Dan saat ini malaikat Israfil yang Allah beri tugas untuk meniup sangkakala itu sedang bersiap-siap. Sangkakala telah berada di mulutnya dan matanya tidak pernah berkedip, selalu memandang ke arasnya Allah. Kapan Allah perintahkan, saat itu beliau meniupkan sangkakala yang Allah perintahkan. Inilah keadaannya hari ini. Keadaan yang mungkin hari ini kita berleha-leha. Keadaan yang mungkin kita tidak tahu di atas apa kita akan mati. Maka dengan kita membahas peristiwa demi peristiwa ini, kita akan di dalam hati kita mendatangkan dan melahirkan rasa takut dan persiapan kita untuk menghadapi kehidupan yang tadi sudah dijelaskan. Insya Allah, ya, kalau tidak ada halangan, tentunya pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang perkara yang berkaitan dengan yaumul mizan, yaumul hisab, hari di mana ketika kita dihisab oleh Allah. Selain kita dihisab oleh Allah, dihitung amalan-amalan kita, juga kita akan ditimbang oleh Allah. Begitu teliti dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari kiamat, hari ketika kita diadili oleh Allah, tidak ada sedikit pun kezaliman, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan pernah untuk berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mana kehidupan fase yang selanjutnya, yaitu fase di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Ada di antara manusia nanti, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika kita dibagikan catatan amal nanti di hari kiamat, ada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Sekali lagi, kita menerima amalan kita dengan catatan amal kita dengan tangan kanan, itu bukan atas kehendak dan keinginan kita masing-masing. Artinya ketika nanti kitab kita dibagi, ya udah saya mau terima dengan tangan kanan saja. Tidak demikian. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri atau dari belakang.
Dan ini gambaran untuk kehidupan selanjutnya pula. Maka yang lebih penting dari semua itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi sebab-sebab keselamatan kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana hari ini dunia digoncangkan oleh sebuah virus yang bernama corona. Ya. Akhirnya manusia di dunia ini sibuk untuk membeli masker, untuk melakukan penyelamatan. Ini memang dianjurkan oleh syariat, tidak ada salahnya. Ketika suatu mewabah di negeri kita, kita melakukan pencegahan dengan melakukan apa saja yang sepantasnya kita lakukan. Ini bagian dari anjuran syariat untuk kita. Tetapi ketahuilah, yang lebih inti, yang lebih urgen, yang lebih hakiki dari semua itu, kita meninggalkan apa yang menjadi sebab utama Allah menurunkan wabah berupa virus tersebut, yaitu kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kezaliman, meninggalkan kemaksiatan yang lainnya, itulah pada hakikatnya sebab utama mewabahnya suatu musibah atau penyakit di dalam sebuah negeri. Inilah yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas berkaitan dengan, ya kalau kita ulun masih berkesempatan untuk menemani pian di tempat ini, karena kita mengetahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memiliki begitu banyak guru di tempat ini yang mereka lebih pantas untuk menyampaikan ilmu kepada umat dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini pembahasan kita, yang mana kehidupan selanjutnya adalah ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur kita dengan 2 kali tiupan, dan tiupan yang satu dengan tiupan yang lain jaraknya sejauh 40 masanya. Dan kita akan dibangkitkan di atas apa kita mati. Dan ketika kita ingin meninggal di atas kebaikan, maka hiduplah di atas kebaikan. Karena nanti kita akan dibangkitkan di atas kebaikan pula. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan seperti biasanya 10 atau 15 menit. Fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Ustaz, saya mau tanya, ini pertanyaan saya ada apakah yang dimaksud dengan alam kubur itu juga sama dengan alam barzakh? Karena saya pernah dengar bahwa nyawa kita itu nanti dikumpulkan di alam barzakh. Iya. Ya, terus yang terakhir, apakah antara nyawa orang-orang muslim dengan orang-orang yang non-muslim itu digabungkan begitu Ustaz? Itu aja pertanyaan saya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, apakah alam barzakh itu sama dengan alam kubur? Jawabannya sama, hanya beda istilah. Yang mana di dalam surah surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah membiarkan 2 lautan bertemu, namun di antara keduanya ada barzakh la yabghiyan, yang tidak mungkin saling melampaui. Artinya tidak mungkin tercampur. Jadi dinyamakan alam barzakh itu alam yang mana manusia terpisah dari kehidupan dunia. Ya. Keinginan apapun tidak mungkin bisa tercapai. Ketika dia ingin berhubungan dengan alam dunia, tidak mungkin. Maka ini dalil, Bu. Alam kubur atau alam barzakh itu sama. Ini menunjukkan dari sisi namanya saja, tidak mungkin ada arwah yang bisa pulang kembali ke rumah. Pada hari ketiga, pada hari ke-7, pada hari ke-21, ke-40, dan seterusnya, tidak mungkin terjadi. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi
bahwasanya ketika dia berada di atas keimanan, bisa menjawab pertanyaan kubur, dia akan terus mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan aroma surga, wanginya surga, kuburnya diluas sejauh pandangan matanya. Dia ditemani oleh orang-orang ditemani oleh amal solehnya dalam rupa manusia yang sangat indah. Ini kesibukan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Begitu juga sebaliknya, kehidupan orang-orang yang durhaka adalah kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Mana mungkin dia bisa pulang ke rumahnya, mendatangi istri dan suaminya. Mana banyak cerita dikatakan kalau pada hari ketiga arwah itu pulang melihat suaminya, melihat istrinya, anak-anaknya, hartanya. Mana dalilnya? Jadi ketika nanti kita semua kaum muslimin harusnya bersikap seperti itu. Bagaimana sikapnya? Ketika ada seseorang yang berbicara tentang permasalahan yang gaib, gaib itu permasalahan yang tidak terlihat. Apalagi yang berkaitan dengan perkara agama. Perkara yang berkaitan dengan surga, neraka, pahala, dosa. Yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan. Ini kan perkara gaib, Bu. Kita dengan orang yang berbicara tidak tahu. Karena kita nggak pernah ke sana. Maka satu-satunya kekuatan kita adalah dalil dari Al-Quran dan hadis. Inilah satu-satunya yang bisa menjadi bahan yang menyelamatkan kita. Pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah yang diterima hanya dalil. Ada orang yang mengatakan kalau kamu hadiri ini, kamu dapat pahala sekian. Menghadiri ini dan itu, pahalanya sekian. Mana dalilnya? Pertanyaan kubur dibuat-buat, kondisi di alam kubur dibuat-buat. Ini kalau ada dalilnya kita ikuti. Jadi jawabannya alam kubur dengan alam barzah itu sama. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan, hanya beda penamaan. Dan kondisi yang terjadi di alam kubur itu, Bu, ya, kita semua tidak boleh kita berkata berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan mimpi dan semisalnya. Murni harus berdasarkan dalil. Kalau Nabi pernah suatu hari melewati dua buah kuburan, beliau mengatakan penghuni kubur ini sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Yang satunya tidak menjaga diri dari kencing, yang satunya yamsi bin namimah, selalu mengadu domba. Nabi ini mengatakan demikian karena Allah sudah memberikan informasi yang gaib tersebut kepada Nabi saat itu. Makanya Nabi mengatakan, orang yang selain Nabi tidak ada dapat wahyu terhadap hal-hal yang gaib. Ya, jadi selain ulun menjawab bahwasanya jawabannya sama, juga ini sekaligus membantah untuk menjadi penerang bagi kita terhadap siapa saja nanti yang mengatakan ini dan itu. Bahkan meskipun bukan berkaitan dengan masalah kubur, berkaitan dengan masalah pahala. Kalau kamu menghadiri wali ini, haulnya apa dan seterusnya, kamu diampuni dari biarpun di pojok mana kamu duduk misalnya. Ini kan harus ada dalil. Siapa yang mau memberi pahala nanti di hari kiamat? Siapa yang mau memberi dosa? Masuk ke surga siapa nanti? Ya. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah arwah orang-orang beriman dengan orang yang kafir disamakan? Jawabannya tidak. Ya, yang mana di sebuah dalil, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan arwah orang-orang mati syahid itu berada di dalam paruh burung hijau yang berterbangan ke sana kemari di dalam surga. Ya, yang mana itu gambaran orang-orang soleh pun akan mendapatkan permisalan yang sama seperti mereka, tergantung bagaimana besar dan kecilnya amalan mereka. Yang jelas dari sisi kitabnya saja, yang orang beriman berada di Illiyin, orang-orang yang kufur berada di Sijjin. Bahkan di alam dunia ini saja, Bu, ya. Jadi makanya pekuburan itu tidak boleh digabung. Dari sisi kuburnya saja tidak boleh digabung, Bu. Kuburnya orang beriman jangan digabung dengan kuburan orang-orang yang tidak beriman. Kuburnya orang Islam sendiri
begitu juga kuburnya orang-orang yang tidak beragama Islam. Bahkan saya pernah mendengar ya, sebuah berita, entah itu benar atau salah, atau mungkin di Australia juga terjadi seperti ini. Kalau orang-orang Nasrani, orang-orang kafir di negeri-negeri barat, kemudian ada anak kecilnya meninggal, anak yang belum balik meninggal, maka dari fitrah hati mereka menguburkannya itu di kuburan kaum muslimin katanya. Ya, ini saya tidak tahu kebenarannya. Namun ini kalau seandainya benar, begitu murninya, begitu terbuktinya bagaimana fitrah manusia itu kembali kepada keislaman, kembali kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam, itu jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, saya mau tanya, tapi ini di luar tema. Kita kan disuruh menutup bejana di malam hari ya. Terus suatu saat saya lupa menutup sesuatu, seperti botol minyak atau botol minum. Terus pagi-paginya boleh digunakan lagi atau gimana, Ustaz? Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika senja, ketika datang maghrib, maka pintu itu ditutup. Anak-anak disuruh masuk. Meskipun keadaannya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan gelap, tidak ada lampu jalan, tidak ada penerang. Jadi terlihat saja seperti dalam tanda kutip menyeramkan ketika datangnya malam. Atau ketika berada di sawah misalnya. Ketika datang malam hari, maghrib, itu keadaannya sangat mencekam. Nah, meskipun keadaan kita berada di kota besar misalnya, Australia atau di kota-kota besar, yang mana keadaan ketika datangnya malam, itu justru malah semakin ramai, semakin semarak. Ini tidak akan menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Nabi. Kita tutup dengan ucapan bismillah, kemudian bejana-bejana kita tutup dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Nah, pertanyaan ini ya pertanyaan yang cukup unik. Bagaimana kalau kita lupa? Ya, kalau kita lupa untuk menutupnya, kemudian pada pagi harinya apakah boleh digunakan? Ya, kita lihat, Bu. Kalau hal yang kalau minyak tersebut kita tidak tutup pada pagi harinya dan insya Allah masih layak untuk dipakai, maka kita pakai. Tapi ketika kita lihat mungkin sudah ada bekas tikusnya, atau bekas kotorannya, atau bekas ada apa, yang ketika nanti kita gunakan, mudaratnya akan besar. Mungkin sudah ada virus kah di situ, sudah ada wabah penyakit, maka kita membuangnya jauh lebih utama. Ya. Dan ini juga terjadi ya di rumah-rumah kita dan seterusnya, karena kita kelupaan, sibuk dan seterusnya. Akhirnya selain minyak misalnya sekarang minuman, kita lupa menutupnya. Ya, kalau kita melihat masih layak dan insya Allah kita yakin tidak ada penyakit di situ, maka kita bisa meminumnya. Tetapi ketika kita melihatnya ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ada bekas apa dan seterusnya, maka kita membuangnya jauh lebih selamat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau di sini itu kan kita membeli tanah untuk kuburan kita. Terus di sini itu mereka membolehkan kuburannya itu ditumpuk, suatu saat kalau ada mati bisa dua keluarga gitu, bisa 2 atau 3 gitu. Itu dalam Islam bagaimana, Ustaz? Terus lagi saya lihat di Jawa, di Jawa itu kuburan itu ya kuburan aja, maksudnya untuk umat Islam semuanya campur aduk di situ. Terus gimana itu, Ustaz? Tadi kan Ustaz bilang kalau kuburan Muslim sendiri, Nasrani sendiri, tapi saya lihat di Jawa itu campur. Yeah.
Terus gimana itu Ustaz? Iya. Itu aja Ustaz. Nggih. Nah, nggih wa jazakillahu khairan. Ya, ini kalau kita berbicara idealnya, Bu ya. Kuburan kaum muslimin harus dipisahkan dengan kuburan orang non muslim. Tetapi kalau ada suatu daerah yang sudah seperti itu, maka mereka melakukannya besar kemungkinan di atas kejahilan, di atas ketidakpahaman. Maka kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Jadi kalau seandainya kita punya keluarga nanti meninggal, maka sebaiknya jangan kita kubur di pekuburan yang di sana dicampur. Sama Bu, di sini juga di Banjar kita bayar, yaitu alkah itu dibayar. Ada yang terkadang setiap bulan ya, setiap bulan kita ada iurannya karena di sana ada petugasnya dan seterusnya. Maka kita cari kuburan-kuburan yang murni hanya kaum muslimin yang dikebumikan di situ. Ini kaitan dengan yang ada di Jawa, ya. Yang kalau di sini alhamdulillah kita tidak temukan. Orang Nasrani punya kuburan sendiri, orang-orang Cina punya kuburannya sendiri. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu, ya kita mau bilang apa? Sebaiknya ya kita tidak menaruh keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi di tempat yang seperti tadi. Itu yang jawaban yang kedua. Soal yang pertama tadi, saya lupa apa tadi Bu soal yang pertama? Yang pertama itu di sini kita membeli tanah untuk kuburan kita itu bisa untuk satu keluarga ditumpuk. Gitu. Terus untuk yang penimpal yang tadi itu, Ustaz, gimana kalau udah terlanjur di kuburan mix itu tadi yang campur itu tadi, gimana Ustaz? Ya kalau seandainya ibu ada kelonggaran dan kekuatan bisa dipindahkan. Tapi kalau sekiranya tidak punya kekuatan ataupun keuangan atau bisa menimbulkan sesuatu yang lebih berat, maka pian tinggal berdoa kepada Allah. Dibiarkan di situ. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang tadi, bagaimana statusnya kuburan yang ditumpuk-tumpuk? Di zaman para sahabat, ya. Di zaman para sahabat ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi hal yang seperti itu. Ya, yang mana para sahabat yang meninggal di dalam perang itu berada di dalam tempat yang sama. Ada beberapa orang yang mana setelah 6 bulan nanti ada di antara keluarga mereka yang berkeinginan untuk mengangkat ayahnya ini dari pekuburan yang ditumpuk-tumpuk tadi. Sehingga di sana dijelaskan oleh para ulama ketika hari itu diangkat, maka sahabat ini tidak dimakan oleh tanah sedikit pun. Nah, dari sini Rasulullah SAW dengan keadaan yang seperti itu, melakukan penguburan dengan beberapa jenazah para sahabat yang mati syahid di dalam tempat yang sama. Maka wallahu a'lam Bu ya, nanti pian ibu bisa bertanya lagi ke orang yang lebih memahami masalah yang berkaitan dengan pertanyaan ibu. Nah, kalau ini terjadi di tempat ibu tinggal di Australia tentunya, maka bisa melihat keadaannya. Ya, kalau darurat dan seterusnya, tidak memiliki biaya yang banyak dan seterusnya, maka mudah-mudahan ini tidak mengapa. Ya. Maka mudah-mudahan ini tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya kita punya keleluasaan, kita punya keluasan rizki yang Allah berikan, kemudian kita bisa membayar sebuah tempat yang baru untuk keluarga kita, maka itu kita lakukan. Apalagi keluarga yang meninggal ini memiliki harta. Ya, biasanya manusia kalau meninggal biasanya membawa harta, artinya ada harta yang ditinggalkan, maka bisa kita ambil, kita gunakan untuk keperluannya. Oke, wallahu alam. Itu jawaban dari ulun untuk sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Ya, Bu. saya nggak pasti juga dengan berita ini. Kalau nggak tahu kuburan
di Jakarta itu. Nggih, ya Bu. Ya, silakan Bu. Suaranya nggak kedengaran. Itu gimana ya? Diulang Bu, pertanyaannya tadi nggak terdengar suara Ibu. Diulang Bu. Bismillah. Ini Ya. Diulang lagi Bu. Kita nggak mendengar suaranya. Dia suaranya putus-putus. Iya, nggak apa-apa, saya kemudian di sekarang daerah Jakarta Kota, kemudian itu membayar kalau nggak salah per 2 tahun atau per 3 tahun untuk jenazah ditempatkan di situ. Kalau sudah tidak ada pembayaran lagi, itu ditempatin orang lain. Itu gimana dengan sistem seperti itu ya Ustadz? Oh iya. Nggih. Sepertinya di tempat kita juga di sini seperti itu ya. Jadi ada lokasi pekuburan yang terkadang itu bukan aset pemerintah gitu ya. Itu aset yang dibangun oleh swasta atau orang-orang yang ingin mendapatkan finansial dari praktek dari usaha tersebut karena dia punya tanahnya ini ingin dibisniskan untuk lokasi pekuburan. Jadi per sekian tahun seperti yang Ibu ceritakan tadi itu dibayar iurannya, kemudian setelah tidak itu tidak dianggap itu tidak ada lagi. Maka wallahu a'lam Bu ya, bagaimana hukumnya, apakah ini bisa dibenarkan atau tidak, apakah ini mencakup bisa dibenarkan karena ini kaitan dengan dia juga memiliki hak kerugian di atas tanah yang dia berikan, atau bagaimana menurut syariat. Untuk saat ini ulun belum bisa menjawab bagaimana statusnya ya, karena menjawab ini bagian dari fatwa yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti sebisanya kita membayar apa yang menjadi kesepakatan. Al muslimu inda surutihim, seorang muslim itu berdasarkan syarat. Kalau kita di awal sudah mengiyakan syarat tersebut, maka kita harus bayar. Maka ketika kita tidak bayar syarat-syarat yang kita sepakati di awal, maka si pemilik lahan melakukan tindakan seperti yang Pian sebutkan. Apakah ini kalau secara bisnis mungkin dibenarkan ya, tapi ini ulun tidak berani menjawab karena mungkin dilihat dari sisi syariat. Kalau dari sisi bisnis mungkin benar, karena dari persyaratan yang tidak ditunaikan, yang tidak sesuai kesepakatan dilakukan apa yang menjadi lawannya. Wallahu a'lam. Mungkin ini jawaban sementara. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa lebih jelas bertanya kepada guru-guru kami yang juga membahas permasalahan agama melalui siaran ini. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja Bu ya. Kalau oh ya, silakan. Ya, ada yang bertanya mengenai kuburan yang bercampur itu tadi ya Ustaz ya. Iya. Antara muslim dan kaum kufar. Kalau kita berada di situ Ustaz, bisakah kita diperbolehkan ya Ustaz kita mendoakan untuk orang-orang yang telah wafat di situ Ustaz? Iya, sunnahnya kalau kita melewati kuburnya orang-orang kafir, kita mengatakan, ya kalau bahasa Indonesianya, rasakanlah azab Allah untukmu. Ya.
Itu perkataan yang harus kita katakan ketika melewati kuburan orang-orang yang tidak beragama Islam. Nah, inilah salah satu penyebab ketika kita mencampur kuburan kaum muslim orang Islam dengan orang selainnya, maka ketika kita masuk ke wilayah pekuburan, kita kan disunahkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, ya kan? Wa nahnu insyaallah bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kita mengucapkan semoga keselamatan bagimu, bagi kalian, wahai penghuni kubur. Ya, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Jadi, dan kami memohon kepada Allah dan untuk kami juga keselamatan. Ini kan sunnah, Bu. Anjuran doa yang dianjurkan oleh Nabi ketika kita mengunjungi berziarah ke kubur dengan doa tadi yang artinya seperti tadi. Kita doakan mereka dan kita pun akan kembali kepada mereka, menyusul mereka ini untuk mengingatkan kita kepada kematian. Nah, ini kan terganggu nanti dengan ketika penghuni kubur tersebut bukan hanya dari kaum muslimin, ya. Sementara kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Hatta itu keluarga dekat kita, paman kita, ibu kita, sekalipun kalau dia mati dalam keadaan kafir, waliyadzubillah, kita tidak boleh lagi berdoa kepada Allah. Kalau kita mau berdoa selagi dia hidup, semoga diberikan hidayah gitu. Tapi kalau sudah meninggal mau didoakan kayak apa lagi nggak bisa, karena penghalang dia sudah besar untuk mendapatkan ampunan, yaitu perbuatan syirik. Maka inilah salah satu sunnah yang akan terganggu ketika kaum muslimin dicampur dengan orang-orang yang tidak beriman. Jadi mau bagaimana, mau doa apa nanti? Ya, kalau pian ada keluarga yang sudah terlanjur di situ, ya pian berdoa khusus saja buat dia. Wallahu a'lam, ya. Jadi tidak dikatakan seperti tadi karena itu bukan dari kalangan kaum muslimin saja. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Nah, jazakillahu khairan. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Baik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di negeri orang diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan kebaikan, dilindungi oleh Allah, ya. Yang mana keberadaan ibu-ibu sampean semua di situ hendaklah menjadi penyebab orang-orang kafir untuk mengenal Islam, ya, untuk mendapatkan murninya Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam mensyarah hadis pertama, hadis arba'in, tentang niat, tentang hijrah. Memang kita diwajibkan untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin. Tetapi kalau keberadaan kita di negeri itu menjadi sebab mendapat hidayahnya orang-orang di luar Islam, maka kita dianjurkan untuk berada di situ. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan, ya, dijaga adabnya, dijaga akhlak Islamnya, tetap tidak boleh mudahana. Mudahana itu artinya ikut meramaikan agama mereka dengan tujuan supaya mereka kembali ke Islam, tetap tidak boleh dilakukan. Ya, yang boleh mudharah, tetap bertahan di atas Islam. Tentu yang kita berikan kepada mereka itu adalah akhlak-akhlak yang sesuai dengan anjuran di dalam agama kita. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat bagi kita semua, Bu, ya. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan sehingga kita bisa kembali ke negeri kaum muslimin, tentu lebih aman dan lebih terpelihara agama kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.